Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Pada materi pembelajaran hari ini mencakup materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok pikiran baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan SBDP memahami gambar cerita. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa dapat mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 3. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Silakan kalian membuka buku temanya halaman 9. Yuk perhatikan rangkaian gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Gambar cerita tersebut merupakan rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. 3. Pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan sesuai warna asli atau berdasarkan imajinasi. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. Media pewarna dapat berupa A. Pensil warna. Jenis pensil warna ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada 2 macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Sekarang ayo kita berkreasi. Saatnya kalian membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks.
tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Berikut contohnya ya. Nah, ini di sampingnya Ibu akan membuat gambar ilustrasi, contohnya adalah rusa. Rusa adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam hewan mamalia. Rusa bergerak dengan kaki. Rusa memiliki tanduk yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Rusa banyak terdapat di Kebun Raya Bogor. Untuk tugas kalian, silakan kalian membuat gambar ilustrasi dan teksnya ya, seperti yang tadi Ibu contohkan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki cara bergeraknya masing-masing. Contohnya adalah kelinci. Perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Ini adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan alat gerak pada kelinci. Tugas kalian selanjutnya yaitu silakan kalian tuliskan 3 hewan, yaitu ikan, katak, dan burung. Kemudian kalian tuliskan alat gerak dan fungsinya. Bisa ya? Perhatikan teks bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung berenang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, sekarang temukanlah ide pokok dan 1 kalimat pengembang pada setiap paragrafnya. Jadi tadi pada teks gerak ikan dalam air ini ada 3 paragraf. Silahkan kalian tuliskan ide pokok dan 1 kalimat pengembangnya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.